Salam, selamat pagi Jemaat Yosodipuro. Kita jumpa lagi dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Dan renungan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya beri judul Kelapa dan Keladi. Ayatnya saya ambil dalam Amsal 16 ayat ke-31. Sana dikatakan, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih memiliki waktu yang indah untuk belajar firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu dapat memotivasi kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kelapa dan keladi, tumbuhan dengan nama yang hampir sama. Hanya beda pada suku kata terakhirnya. Tetapi kenyataannya, dua tanaman itu sangat berbeda, baik fungsi dan kegunaannya maupun cara hidupnya. Kelapa hampir semua bagian berguna, yaitu buahnya, daunnya, batangnya, bahkan akarnya, bahkan serabutnya pun dapat digunakan. Jadi kalau kita melihat pramuka, kita tidak heran kalau pramuka menggunakan cikal atau bibit kelapa sebagai simbolnya. Melalui simbol bibit kelapa atau cikal ini terkandung harapan agar kelak mereka akan menjadi seperti kelapa yang mampu mendharma baktikan segenap hidup mereka bagi bangsa dan negara. Adapun keladi adalah jenis tanaman yang parasit yang dapat hidup dengan cara menghisap sari makanan tumbuh-tumbuhan lain. Keberadaannya jelas bukan sesuatu yang menguntungkan, tetapi malah merupakan merugikan. Mereka yang makin tua makin bijaksana bisa disebut tua-tua kelapa. Makin tua, makin banyak minyaknya. Sebaliknya, mereka yang makin tua, makin amburadul tingkahnya. Orang menyebutnya tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Dua kiasan yang sama, sekalipun berbeda konotasinya. Sekarang, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah hidup kita makin hari makin dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di lingkungan sekitar kita? Atau justru sebaliknya, kehadiran kita malah membuat orang lain gerah dan resah? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Jemaat Yosodipuro, mari kita memeriksa diri kita. Apakah diri kita masih seperti keladi yang semakin tua semakin menjadi tak bermanfaat bagi sekitar kita? Atau sudahkah kita menjadi kelapa, orang yang hidupnya makin tua makin bermakna dan bermanfaat, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita dan sesama jemaat? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah kita berserah kepada Tuhan, dan orang lain yang akan menilai dan akan merasakan akan manfaat kehidupan kita bersama. Biarlah renungan ini memotivasi kita untuk hidup hari ini. Apakah bermanfaat bagi sekitar atau justru merugikan bagi sekitar kita? Saya bawa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Amin.